Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi, summa ila hadratin mu'allifatul kitab Syekh Muhammad bin Abu Bakar al-Masri al-Usuri, summa ila hadratin Syekhina al-Kiram Amr al-Mafrullah wa Kiai Johari Jawawi wa murabbi ruhina Kiai Ahmad Sadid Johari wa usulihim wa furuihim wa summa rabbana wa ummahatina radhiyallahu anhum wa ghafarallahu anhum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu asani wa salasuna, hadis yang ke-32. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khiyaru ummati man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pilihan umatku yang menjadi pilihan adalah orang yang mau bersaksi, orang yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Jadi pilihan umat Nabi Muhammad yang pertama adalah orang yang beriman. Jadi yang menjadi pilihan orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah. Beriman dengan Allah, meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Beriman dengan Rasulullah, meyakini bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Jadi umat Nabi Muhammad itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman, sama-sama umat Nabi Muhammad. Yang menjadi pilihan, yang dianggap pilihan adalah orang yang beriman. Itu pertama. Yang kedua, termasuk menjadi umat Nabi Muhammad yang menjadi umat pilihan, wa idza ahsanu istabsyaru. Ketika mereka telah melakukan kebaikan, istabsyaru, maka mereka berbahagia, senang, ya. Jadi cirinya umat Nabi Muhammad yang menjadi pilihan, kalau habis berbuat baik senang bahagia. Jangan susah, ya. Habis sedekah susah, 100.000 ini hilang dah. Harusnya sudah jadi tipat, sudah jadi misalnya. Ya kalau punya uang banyak cuma jadi tipat, jadi lontong, jadi ya, keluarnya menjadi kotoran gitu. Jadi bahagia, habis berbuat baik bahagia. Jangan kebalik, habis berbuat baik bingung, habis berbuat maksiat bahagia. Ini ada orang habis melakukan maksiat bahagia atau bangga, cerita, saya tadi malam minum 1 krak. Kamu apa? 1 gelas sudah teler. Saya 1 krak tidak mabuk saya. Nah, kan ada kadang gitu ya, bangga. Amin, Allahumma amin. Ada bangga, tadi malam bawa 5 cewek misalnya, ya bangga dia. Habis maksiat bangga. Ada juga Bu, kalau yang sering kepada kita tidak bayar utang bangga. Saya sakit hati sama dia, pokoknya enggak saya bayar utangnya dia. Oh ini ya, sambil cerita sama orang, enggak boleh. Wa idza asa'u istaghfiru. Dan ketika dia istighfaru, dan ketika dia setelah melakukan kejelekan, istighfaru, mereka minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi termasuk pilihan Nabi Muhammad, habis maksiat minta ampun. Kita ini Bu, maksiat dimaklumi sama Allah. Kita berbuat dosa itu dimaklumi sama Allah. Ini dianggap biasa-biasa saja. Yang enggak dimaklumi sama Allah, habis maksiat tidak mau taubat, itu yang enggak.
Tidak mau tobatnya itu yang gak dimaklumi. Kalau masalah maksiat dimaklumi, kenapa? Karena memang kodrat kita sebagai manusia yang dibekali akal dan nafsu, kadang-kadang salah, kadang-kadang benar. Kata Nabi, al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa, tempatnya salah. Memang itu manusia. Kita bukan seorang nabi. Kalau nabi udah karuan maksum, dibimbing sama Allah. Apalagi baginda Nabi tidak pernah berbuat salah sama sekali. Kalau kita biasa berbuat salah, yang nggak dianggap biasa itu tidak mau taubat, tidak mau istighfar. Oh salah, tidak minta maaf. Ini yang nggak dimaklumi, tidak minta maaf ini. Yang Allah marah, Allah nyiksa karena kita tidak mau minta maaf. Padahal sama Allah ditunggu. Sampai Allah itu senang kalau hambanya datang kembali kepada Allah niatan bertobat. Senang Allah, senang sekali. Senangnya itu melebihi senangnya orang yang bepergian di sebuah tempat, tidak ada keluarga, tidak ada saudara. Kemudian dia kecapean istirahat, ontanya ditaruh di pinggirnya, tiba-tiba bangun dari tidur, ontanya hilang. Plus perbekalannya, makanan minumnya hilang semua. Dia bingung nyari ke sana kemari, susah. Karena kalau tidak bawa onta, tidak ada makanan, dia akan mati di situ. Dia bingung ke sana kemari, pas lagi bingung-bingungnya, onta itu datang ke dia dengan membawa perbekalan yang masih utuh. Maka orang ini senang sekali melihat ontanya datang. Maka senangnya orang ini masih dikalahkan senangnya Allah ketika melihat kita mau kembali kepada Allah. Senang Allah. Jadi kita bertobat kepada Allah, kita beristighfar, senang sekali Allah. Cuma kadang kita nggak senang sama tobat. Tobatnya ditunda-tunda, istighfarnya ditunda-tunda. Orang sudah jelas banyak masalah hidupnya, tidak pernah minta ampunan. Kata Mbak Yai Asrori Al-Ishaqi, pimpinan Toreko Qadiriyah wa Naqsabandiyah, beliau sudah wafat. Beliau kalau ngadain acara zikiran Torekonya itu bisa puluhan ribu penuh. Beliau terkenal karomanya. Beliau dawuhan dengan bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia begini: kalau kalian hidupnya sulit, rezekinya sulit, permasalahannya cuma satu. Permasalahannya adalah dosa yang belum diistighfari. Ya. Masalah ruwet, masalah silih berganti, satu belum selesai muncul masalah baru. Habis ini udah pusing, belum selesai muncul lagi masalah baru. Nah ini kalau sudah seperti itu, segeralah kita beristighfar, kita bertobat kepada Allah. Makanya kalau bisa istighfar itu tidak usah nunda-nunda, tidak usah nunggu waktu. Tiap hari istighfar. Nah, kenapa? Karena bisa dipastikan kita tiap hari pasti melakukan dosa. Dijatuhkan oleh Nabi, setiap harinya beliau tidak pernah kurang dari 70 kali. Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaika innaka antat tawwabur rahim. 70 kali. Di dalam kitab Tuhfatul Abrar, kalimat istighfar seperti itu dimasukkan di dalam bab tajlibur rizki, bab agar dimudahkan masalah rezeki. Jadi dimasukkan bab itu. Kenapa? Karena dengan adanya istighfar dan taubat akan menghapus dosa. Kalau dosanya sudah dihapus oleh Allah, maka akan turun rahmat. Kalau rahmat turun dari Allah, segalanya akan dimudahkan, termasuk masalah rezeki. Kan Allah menerangkan di dalam Al-Quran surat Nuh itu, Qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah kepada mereka, istaghfiru rabbakum, mintalah ampunan kalian kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia Allah Dat yang Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara wa yumtitkum bi amwalin wa banin, akan diturunkan hujan kepada kalian, wa yumtitkum
akan diturunkan hujan kepada kalian, dan kalian akan dibanyakkan keturunannya dan dibanyakkan hartanya. Kenapa? Karena zamannya Nabi Nuh ini pernah diuji, tidak ada hujan lebih dari 7 tahun, dan diuji lagi tidak ada orang hamil selama 7 tahun, tidak ada orang hamil. Hakim menjadi mandul semuanya. Jadi orang bingung, maka obatnya adalah disuruh istighfar. Kalau kamu istighfar, Allah akan turunkan hujan yang lebat, Allah akan banyakkan kepada kalian anak, Allah akan banyakkan kepada kalian harta. Terus wa yaj'al jannakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan kalian akan diberikan kebun-kebun, dan kalian akan diberikan sungai-sungai yang mengalir. Maksudnya apa? Rezekinya lancar, terus tanahnya subur. Tirto Raharjo Loh Jinawi, apa ya? Baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang makmur, penduduknya dapat ampunan dari Allah. Ini istighfar ya. Istighfar banyak manfaatnya, istighfar banyak, sampai diterangkan afdalu doa al istighfar, sebaik-baik doa adalah istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin makhraja. Barang siapa yang membiasakan baca istighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala kesulitan. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya Allah hilangkan dan diganti dengan kebahagiaan. Wa yaj'alkum man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin makhraja min kulli marajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki yang datangnya tidak pernah diduga-duga. Kaitannya dengan rezeki, Pak. Rasulullah juga pernah bersabda yang artinya rezeki itu tertutup dengan dosa, maka beristighfarlah, maka akan dibukalah pintu rezekinya. Istighfar menjadi termasuk pilihan umat Nabi Muhammad adalah ketika berbuat salah beristighfarlah. Wa idza safaru qasaru salatahum, dan ketika kalian berada dalam bepergian menjadi musafir, maka kosorlah salat. Nah, kosoru salatahum, mereka mengkosor salatnya. Jadi termasuk pilihan umat Muhammad adalah kalau dalam bepergian mengkosor sholat. Ini syariat ini, mengkosor sholat. Nah, kenapa kok dibilang yang mengkosor sholat pilihan umat Nabi Muhammad? Iya, karena orang bepergian ini rawan meninggalkan sholat. Maka dia tidak meninggalkan sholat, tetap dia menjalankan sholat, tapi mengikuti ruksohnya Allah, yaitu sholat kosor. Sholat kosor itu sholat yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Ini kalau dijelaskan kosor ini kan tidak paham-paham. Tapi kalau udah ibu-ibu ikut pergi, kemudian ada yang bimbing, baru cuma gini aja. Nah, gitu ya. Cuma gini aja. Saya dulu waktu mau tidak paham-paham, gimana ini kosor, ada mukib, ada mustautin, masalah salat Jumat. Setelah dipraktekkan, ikut teman yang lebih senior daripada saya, cuma ini aja, ternyata gampang. Jadi lebih baik kan, kalau dalam bepergian lebih baik mengkosor. Jangan berarti saya ingin sholat sempurna. Sholat yang sempurna dia dikosor ini, karena sholatnya ibadah yang sempurna, ibadah yang mengikuti bimbingan syariat. Syariatnya adalah orang musafir itu mengkosor sholat, itu memang syariatnya. Ya, jadi syariatnya seperti itu. Kalau misalnya saya sholat biasa saja biar sempurna, nanti syariat kosor sholat ini akan hilang. Saya tetap kosor, yang penting memenuhi syarat mengkosor sholat. Wa aftaru min saumihim, dan mereka membatalkan puasanya ketika dalam bepergian. Jadi ibu-ibu boleh bepergian tidak puasa, asalkan
bepergiannya menurut jumhur ulama madzhab Syafi'iyah itu mencapai 2 fasa.